Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut ini adalah video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Emmanuel Agung Wicaksono, Prodi Arsitektur, Fakultas Desain, Universitas Pelita Harapan. Isi video ini terbagi menjadi dua bagian, yakni pertama, penjelasan RPS, dan kedua adalah rekaman proses belajar mengajar di proses mata kuliah. Bagian pertama, penjelasan RPS. Mata kuliah Studio Desain Integrasi Arsitektur 2 memiliki bobot 8 SKS dengan durasi 8 kali 50 menit per minggu, di mana satu minggu terdiri dari dua sesi, yaitu di hari Selasa dan hari Jumat. Satu sesi ujian akhir semester diadakan di sesi akhir. Persyaratan untuk mengikuti mata kuliah ini adalah lulus mata kuliah Studio Desain Tematik Arsitektur 2. Mata kuliah ini merupakan core pembelajaran untuk mahasiswa Prodi Arsitektur. Dipelajari pada semester 4 dan menjadi mata kuliah prasyarat untuk menempuh Studio Desain Tematik Arsitektur 3. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini melanjutkan pengembangan keterampilan desain arsitektur dengan fokus integrasi teknologi dan lingkungan dalam desain. Mahasiswa akan mempelajari teknik kelanjutan dalam desain landscape, perencanaan tapak, dan desain berkelanjutan. Topik utama meliputi analisis tapak, desain berkelanjutan, dan penggunaan teknologi dalam desain. Metode pembelajaran adalah studio praktikum, kritik desain, dan proyek lapangan. Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan dalam merancang lingkungan yang responsif terhadap konteks dan teknologi. Melalui proyek-proyek desain, mahasiswa akan belajar mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam desain dan menghasilkan solusi yang inovatif dan ramah lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terdiri dari 7 CPL, yakni pertama, mampu merancang bentuk dan ruang arsitektur yang kreatif, mengkomunikasikannya secara efektif menggunakan alat dan media yang tepat. CPL 2, mampu menganalisis dan mengevaluasi lingkungan alam dan manusia dari suatu tapak, memahami karakteristik wilayah, dan merencanakan ruang eksternal, tapak, dan perencanaan tapak berdasarkan pemahaman tentang perencanaan landscape kota. CPL 3, mampu merancang arsitektur berdasarkan eksplorasi dan pemilihan pengomposisian bahan bangunan arsitektur. CPL 4, mampu mendesain arsitektur komprehensif yang terintegrasi penelitian untuk melakukan desain kreatif yang mencakup identifikasi masalah dan solusi berdasarkan investigasi atau analisis dan melalui penelitian yang mendalam, dan menyajikan seluruh proses desain secara komprehensif dalam berbagai format, seperti gambar, makalah, laporan, dan panel. Mampu menentukan metode aplikasi berbagai sistem struktur seperti beton bertulang dan pemahaman dokumentasi struktural. CPL 6, mampu menguraikan karakteristik termal, cahaya, akustik, dan kualitas udara dalam ruangan, serta manajemen energi dan prinsip-prinsip dasar dalam mengaplikasikan sistem pengendalian lingkungan yang berkelanjutan. CPL 7, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, etika akademik, kepekaan lingkungan, dan kepedulian sosial secara mandiri dan berkelompok di bidang arsitektur. CPL tadi didetailkan melalui capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu mengembangkan organisasi bentuk dan ruang sesuai dengan prinsip desain yang fungsional dan estetis untuk mendukung ide atau gagasan dalam desain arsitektural dalam lingkungan melalui media 2D dan model 3D sesuai dengan kriteria yang ada di rubrik. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang ruang komunal sesuai dengan kondisi tapak yang mencakup kontur, vegetasi, dan batas tapak yang ada pada studio sebelumnya melalui media 2D dan maket sesuai dengan kriteria yang ada di rubrik. CPMK 3, mahasiswa mampu mengusulkan ide atau gagasan, karakter material tertentu, dan sambungan terkait tektonika pada desain ruang komunal melalui media 2D dan maket sesuai dengan kriteria yang ada di rubrik. CPMK 4, mahasiswa mampu menyampaikan hubungan antara masalah dan solusi tektonika yang terkait ruang komunal pada hasil desain melalui media 2D dan/atau maket sesuai dengan kriteria yang ada dalam rubrik. CPMK 5, mahasiswa mampu mendiagramkan logika sistem struktur dalam desain ruang komunal melalui media 2D dan/atau maket sesuai dengan kriteria yang ada dalam rubrik. CPMK 6,
Mahasiswa mampu mengusulkan ide atau gagasan yang merespon aspek iklim tertentu pada ruang komunal melalui 2D dan atau maket sesuai dengan kriteria yang ada dalam rubrik. CPMK 7. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan membuat logbook dan sistem penyimpanan secara mandiri dan atau berkelompok sesuai dengan kriteria yang ada di rubrik. CPMK 8. Mahasiswa mampu mengembangkan teknik penyampaian ide yang besar dan strategi desain melalui media lisan, 2D, dan atau maket sesuai dengan kriteria yang ada dalam rubrik. Topik pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup aspek tapak pada bangunan, visioning konsep bentuk, visioning konsep ruang, aspek materialitas dalam teknologika, pengembangan organisasi ruang, pengembangan organisasi bentuk, rasionalisasi sistem struktur, dan respon terhadap iklim. Berikut ini adalah referensi-referensi yang digunakan dalam buku mata kuliah ini yang mencakup beberapa buku, yakni metode pembelajaran yang dikembangkan dalam mata kuliah ini mencakup sinkronus yang mencakup daring dan luring, asinkronus yaitu melalui learning management system berupa Microsoft Teams dan Moodle yang bisa diakses di www.learn.uph.edu, dan blended learning yang mencakup sinkronus dan asinkronus. Tahapan mata perkuliahan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 bagian, yakni sebelum perkuliahan, mahasiswa dapat melakukan pembelajaran secara individu melalui video yang diunggah di Moodle. Saat perkuliahan, tahap pembelajaran dalam kelas yaitu mahasiswa selain bisa mendengarkan perkuliahan, juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam beberapa aktivitas yang bersifat interaktif seperti tanya jawab dan diskusi. Dan terakhir, setelah perkuliahan, aktivitas di luar kelas di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan diskusi secara berkelompok dalam menyelesaikan suatu studi kasus dan mengerjakan latihan secara individu yang dikumpulkan melalui Microsoft Teams. Evaluasi pembelajaran. Hasil pembelajaran mahasiswa dinilai melalui tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini tentunya didasarkan pada CPL dan CPMK yang sudah ditetapkan di awal. Evaluasi hasil studi dilakukan melalui 2 komponen, yakni kegiatan akademik terstruktur sebesar 70% melalui latihan, tutorial, sehingga menghasilkan diagram 2D dan 3D berupa maket, dan presentasi mencakup pertemuan 1 hingga 16. Lalu di akhir perkuliahan, ada ujian akhir semester sebesar 30% mencakup pertemuan di minggu 8 hingga 16. Berikut ini adalah bagian kedua, rekaman proses belajar mata kuliah. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Ya, pada kesempatan mata kuliah Studio Desain Integrasi Arsitektur 2 ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita merespon iklim yang ada di Indonesia, khususnya terkait air hujan. Namun sebelum kita mulai, mungkin kita sedikit review dulu pembelajaran di minggu lalu. Minggu lalu kita ngomongin juga hal yang teknis, yaitu ngomongin tentang diagram sistem konstruksi bangunan. Mungkin di sini ada yang tahu, masih ingat bahwa bangunan itu dibagi berapa bentuk komponen bangunannya? Ada 2, ya. struktural dan non struktural. Untuk struktural ada balok, tiang, dan kolong. Kalau yang non struktural ada dinding, pintu, lapisnya. Oke, seperti masih ingat ya yang minggu lalu kita pelajari ya. Oke, biar kita ingat-ingat ya. Sekarang kita langsung ke dalam topik respon aspek iklim yaitu air hujan. Jadi di Indonesia itu adalah iklimnya adalah, ada yang tahu iklim Indonesia sekarang apa? Tropis apa? Tropisnya nggak cuma tropis, beda dengan tropis di Afrika. Tropisnya tropis apa? Ada yang tahu? Humid, lembab ya. Tropis basah, humid. Karena kenapa? Karena kita di daerah kepulauan, di mana curah hujan tinggi, gitu ya. Maka di sini air hujan menjadi hal yang harus kita perhatikan dalam bangunan. Mungkin ada yang ingat minggu lalu ada yang pelajaran Karawaci. Nah, ini hal-hal yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Oke, silakan. Next. Oke. Nah, terkait air hujan, sebetulnya dia adalah bagian dari siklus hidrologi ya. Mungkin kalian waktu SD, SMP pernah belajar siklus ini ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Jadi intinya setiap air hujan itu dia akan jatuh ke suatu bidang di lahan yang disebut dengan bidang penangkapan, yaitu catchment area. Dan dia juga bisa turun dalam kawasan lingkungan binaan manusia, baik itu gedung, parkir, taman, dan dia seperti hukum fiskal lainnya
dia akan cenderung turun ke titik yang lebih rendah. Nah, kemana air hujan itu akan pergi? Jadi sebagian akan meresap ke dalam tanah, sebagian akan mengalir, baik itu sungai, danau, dan akhirnya dia akan menuju laut. Lanjut. Nah, terkait curah hujan, mungkin sering-seringlah kalian mengunjungi website BMKG ya, karena kita kan tahu di situ bagaimana curah hujan di setiap kota, karena setiap kota punya curah hujan yang beda. Di mana misalnya Bogor punya curah hujan yang sangat tinggi, mungkin Tangerang juga ada perbedaan, jadi setiap kota beda-beda. Dan ini adalah jadi data awal kita. Lanjut. Nah, dampak perencanaan drainase yang buruk, ada yang bisa bantu? Kira-kira kalau drainase yang buruk, dampaknya apa? Banjir, ada lagi? Bocor, dampak dari bocor apa kira-kira? Struktural bisa rusak, alat-alat elektronik juga rusak, ada lagi? Oke, mungkin kita bisa lihat next. Ya, dia bisa merusak komponen bangunan, lalu juga bisa bocor, lalu yang kadang kita tidak sadari dan tidak kelihatan, dia bisa mengerosi sekitar tanah, sekitar fondasi. Jadi kadang kalau misalnya kalian lihat misalnya ada berita tiba-tiba ada satu bangunan yang runtuh, jangan-jangan di bagian bawahnya ada aliran air yang mengerosi fondasi sehingga dia kehilangan daya dukung tanahnya sehingga ambruk. Dan juga kalau misalnya basement, dia bisa mengenangi basement. Oke, lanjut. Dan juga dia bisa mengubah topografi dari landscape, ya, erosi. Nah, hal yang utama dalam pembelajaran di arsitektur itu adalah bagaimana air hujan itu dialirkan baik di atas permukaan dan di dalam tanah agar segera menjauhi bangunan. Yang kedua, agar air dalam permukaan dan air di dalam tanah itu bisa keluar tapak dan tidak menggenang, dalam hal ini adalah banjir. Lalu mengendalikan aliran air agar tidak terjadi erosi. Jadi sini itu hal yang harus kita pertimbangkan. Next. Persyaratan pembuangan air dari atap, bahwa air idealnya adalah secepat mungkin keluar dari atap, karena bayangan yang kalian ini ya, untuk atap bangunan kita sebetulnya kan memang dia bisa menopang beban air hujan ya, namun beban air hujan yang terbatas ya. Jadi idealnya kenapa bentuk atap-atap di rumah-rumah vernakular Indonesia bentuknya miring? Karena dia ingin segera membuang air secepatnya. Lalu kita juga harus memperhatikan tentang talang. Talang itu ada dua, talang horizontal dan talang vertikal. Kalau misalnya kalian lihat di ujung atap itu ada talang horizontal, kalau yang turun itu adalah talang vertikal. Talang horizontal, walaupun kesannya disebutnya horizontal, tapi sebenarnya dia punya piringan sedikit sehingga air bisa mengalir. Lalu terkait talang dan pipa harus mudah dibersihkan dan tidak disumbat, tidak mudah tersumbat. Makanya biasanya di ujung-ujung floor drain dia biasanya ada saringan. Lalu aliran air tidak boleh terhambat dan biasanya kita akan menghindari belokan-belokan yang terlalu 90 derajat, belokan-belokan yang cenderung patah. Lalu bila ditampung dalam basement perlu ada bak penampungan yang disebut dengan sampit. Ada yang pernah dengar sampit? Sampit. Atau kalian ada pernah lihat ketika kalian lagi di parkiran, terus kadang di bagian bawah parkiran basement tuh ada kayak semacam lubang yang kayak manhole yang bisa diangkat. Nah, mungkin di dalamnya adalah sampit. Selanjutnya, kita harus ada kemiringan untuk mengumpulkan air. Jadi lantai beton itu paling tidak dia harus ada kemiringan 1%. Nah, di dalam atap datar biasanya dikumpulkan air dikumpulkan di namanya roof drain. Tapi kalau di bawah adalah disebutnya dengan floor drain. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada dua tipe, ketika atasnya saringannya datar, ini adalah floor drain. Tapi kalau misalnya dia akan cenderung kayak mangkok, ini adalah roof drain. Fungsi saringan itu agar tidak ada kotoran yang masuk dan menyumbat ke dalam pipa. Selanjutnya. Lalu ini adalah pengendalian air hujan di bangunan untuk atap tidak miring. Dan kita sering lihat ya bagaimana di ujung-ujung bangunan biasanya di ujung-ujung atap terdapat talang horizontal di mana dia akan mengumpulkan air sehingga dia tidak jatuh bebas. Kenapa kita tidak membiarkan jatuh bebas aja? Nah tadi kalau ketika kamu jatuh bebas itu pertama mengganggu kenyamanan. Kita bayangin ya, kita mau masuk pintu terus tapi kita ada tirai air, itu kan sangat nggak nyaman ya. Padahal sebenarnya hujannya tidak terlalu gede. Terus yang kedua adalah dengan jatuh bebas dia akan cenderung mengerosi tanah sekitarnya. Gitu. Jadi fungsi dari
talang ini adalah gunanya mengumpulkan air, dan cara desain kalian bisa macam-macam ya. Bisa dengan desain dengan dia bisa diekspos, diperlihatkan atau disembunyikan seperti ini. Jadi talangnya gambar gitu. Selanjutnya, lalu saluran air hujan vertikal. Di sini ada potongan skematik di mana setiap roof drain ini dia punya kapasitas yang dia tampung ya, dan tentu pipa yang ditampung di sini harus mengakomodasi berapa besaran air debit air yang ada di atas ya. Misalnya nih, yang floor drain 1 360 meter persegi, yang kedua 360 meter persegi, maka di pipanya ini dia harus bisa menampung 720 meter persegi. Oke, lanjut. Bukan tanah doang ya, tapi adalah air yang ada di dalam bawah tanah ini, gitu ya. Dinding penahan tanah ini didesain hanya untuk menahan tanah, makanya namanya dinding penahan tanah, bukan dinding penahan air. Nah, sedangkan air dia punya kecenderungan gaya hidrostatik ya, dia punya gaya tekan ya, yang cukup besar. Kalau misalnya itu kita tahan, tanahnya ini akan punya gaya besar dan dia akan rawan longsor. Makanya perlu ada pipa saluran yang sebutnya istilahnya adalah pipa suling. Ya, mungkin kita bisa lihat nextnya. Nah ini adalah dinding penahan tanah yang longsor. Jadi longsor itu bukan karena tanahnya yang beban berat, tapi justru karena ada tekanan air di dalamnya. Nah, di sini biasanya kalau kita bikin dinding penahan tanah dari batu kali, biasanya ada pipa-pipa seperti ini. Pipa-pipa ini adalah gunanya untuk menyuling air agar beban dinding penahan tanah tidak terlalu besar, sehingga bisa dikeluarkan. Lalu ada drainase bidang khusus. Ini biasanya sifatnya seperti lapangan sepak bola, lalu lapangan golf. Dia pasti ada drainase walaupun dia tidak nampak dari permukaan ya. Nah, jadi kalau misalnya ini metode yang tadi disebutkan itu tidak bisa digunakan ya. Jadi intinya dia bikin kayak semacam pipa, tapi dia berongga, pipanya bolong-bolong, perforated. Terus dia ditanam, di mana sekitarnya adalah diberikan kayak semacam ijuk. Jadi air yang mengalir dalam tanah, akhirnya dia akan terkumpul dan akhirnya dibuang. Itu gunanya agar tidak lapangan tersebut tidak tergenang. Nextnya, nah ini bentuk drainase tanah yang khusus, bisa bentuknya alamiah, bisa mengikuti topografi, atau kita bisa bikin bentuk yang lebih teratur seperti herringbone atau paralel seperti ini. Oke. Lalu drainase tapak, tentu kita harus memperhatikan bahwa posisi bangunan itu harus lebih tinggi. Jadi kita bisa lihat ini di sini, ketika lihat di sini ada 265, ini adalah elevasinya ya. Ini bangunan berada di titik tertinggi, lalu di titik sekitarnya 2,35, lalu airnya dibuang ke titik yang lebih rendah ke 2 meter, lalu dibuang ke sini 1 meter, akhirnya dibuang ke saluran air di sekitar. Nah, di titik-titik ini yang saya bilang tadi harus diberikan dengan namanya bak kontrol atau bak pengumpul. Ya. Mudahnya adalah untuk mengumpulkan endapan. Gitu. Nextnya, nah ini gambaran drainase permukaan. Ini tadi titik tertinggi, di sini dibuang sekeliling dan akhirnya dibuang ke daerah saluran drainase kotak. Nextnya, kalau ini dikombinasikan, kalau tadi kan hanya dibuang saja ya, kalau ini dia digabungkan dengan adanya kolam tampung. Nextnya, oke. Di sini ada yang pernah dengar zero runoff water. Jadi sekarang di beberapa kota di Indonesia, khususnya Jakarta, sekarang sudah menerapkan konsep bangunan hijau, di mana bangunan hijau itu salah satu cirinya adalah dia zero runoff, bahwa air yang masih jatuh ke dalam tapak kita itu harus kita selesaikan sendiri, tinggal langsung dibuang ke tetangga atau ke saluran kota gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar ketika air semua orang buang air begitu aja, akhirnya dia akan jatuh ke titik terendah dan itu akan membanjiri gitu. Jadi idealnya adalah air itu diselesaikan di tapak kita masing-masing. Ini mungkin sebagai gambaran ya, ketika suatu suasananya masih hutan, mungkin yang runoff hanya 10% air yang mengalir di permukaan. Tapi ketika mulai ada bangunan, mungkin runoffnya lebih tinggi 20%. Ketika bangunannya lebih padat, runoffnya 30%.
ketika bangunannya sangat padat, mungkin runoff-nya lebih banyak 50%, atau bahkan kadang di Indonesia bisa jadi 100% runoff karena sama sekali daerahnya tertutup oleh terpasang. Nah, konsep runoff ini ada berbagai cara. Misalnya tadi membuat kolam penampungan, lalu juga membuat area-area resapan, misalnya dengan sumur resapan atau bioswale atau biopori. Lalu juga memanfaatkan air itu menjadi bahan baku kita ya. Jadi namanya water harvesting. Baru ketika itu semua tidak bisa ditangani, baru sisanya baru dilimpahkan ke drainase kota. Jadi konsep zero runoff seperti itu. Nah, ini adalah contoh rumah dengan sumur resapan. Jadi bentuknya sumur. Di sini ada yang rumah kalian ada yang punya sumur resapan? Apakah ada? Nggak ada. Lebih baik coba buat ya, karena di rumah saya cuma 2 tahun yang lalu saya sempat bikin ukurannya cuma 1 meter, bentuknya diameternya 1 meter, kedalamannya mungkin sekitar 4 meter. Jadi harapannya, karena ini di rumah saya belum ada PDAM, dan ketika belum ada PDAM, otomatis kan saya harus bikin sumur bor. Dan ketika air saya habis, saya sedot terus, lama-lama muka air tanah saya turun, air tanah lama-lama habis. Jadi kenapa saya bikin sumur resapan? Karena pengalaman saya dulu, rumah saya tuh awalnya pompa, saya punya sumur bor cuma 30 meter. Tapi 2 tahun yang lalu tiba-tiba saya nggak bisa ngedot air lagi karena airnya nggak ada. Jadi harus ngebor lagi lebih dalam, ngebor 70 meter. Gitu. Jadi sebenarnya kesalahannya adalah sebetulnya kita sendiri yang menjadi masalah. Jadi salah satu caranya adalah kita mengembalikan air yang kita sedot, kita isi kembali dengan sumur resapan ini. Atau yang sifatnya lebih kecil dengan biopori. Jadi biopori ini kalau beda dengan sumur resapan tadi yang bentuknya lebih besar, kalau biopori ini bentuknya kita buat kecil, itu dalaman sekitar 1 meteran. Lalu biopori ini kita bikin beberapa titik yang cukup rapat. Lalu di sini kita isi dengan sisa-sisa makanan, sampah-sampah daun. Gunanya buat apa? Gunanya buat agar hewan-hewan seperti semut atau hewan-hewan kecil dia bisa makan di sini, dan dia akan akhirnya bikin jaringan serapan yang lebih banyak. Jadi dia bikin rongga-rongga sehingga resapannya lebih optimal. Begitu. Lalu ini adalah contoh rain harvesting. Jadi dari atap air yang jatuh ditampung ke tangki penampungan, lalu difilter, lalu kita bisa gunakan, bisa untuk mandi, nyiram air, untuk piring, gitu ya. Nextnya. Atau bioswale. Mungkin selama ini kita jarang ya lihat ada bioswale ya, karena kita kalau lihat namanya drainase kota biasanya bentuknya colokan yang diperkeras gitu ya, beton lagi. Kalau bioswale justru dia bukan justru ingin mengalirkan air secepatnya, justru dia membuat supaya air mengalir lebih besar, lebih optimal ke dalam tanah. Jadi bentuknya seperti ini, ketika kering dia kayak taman, kayak cerukan gitu, tapi ketika basah air akan ada di area sini. Lalu ada namanya istilahnya retaining basin atau kolam retensi ya. Kolam retensi itu gunanya adalah menampung air hujan sementara waktu dan sekaligus memberikan memang didesain supaya tenggelam. Jadi biar air terkumpul di situ dan meresap gitu. Jadi dengan catatan tentu yang di dalam sini harus misalnya elemen-elemen yang berbahaya seperti listrik mungkin lebih minimal gitu ya. Nextnya. Nah, di Indonesia juga ada. Ini contoh kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Taman Tebet. Taman Tebet ini dia bikin konsep namanya wetland. Jadi ketika kering suasananya seperti ini, tapi ketika hujan justru memang digenangi gitu ya. Ini bukan kebanjiran, tapi memang desainnya seperti itu. Lalu di akhir kata, sebetulnya ngomongin drainase sebetulnya bukan hanya ngomongin sistem ya. Karena sebetulnya kita pun bisa dengan kreativitas arsitek kita bisa menciptakan desain drainase alam jadi lebih menarik gitu ya. Ini konsepnya nyanyian hujan. Jadi ketika hujan dia seakan-akan bermusik gitu ya. Gitu. Jadi arsitek harus sedikit kreatif dan harus sedikit seniman lah. Gitu. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya apapun.
lantainya itu diganti bata, jadi airnya turun sampai ke lantai sana. Nah, kalau nah, permasalahan kita tuh mesti ditambal kah gimana gitu. Oke. Sebetulnya khususnya dinding ini kalian mungkin banyak mengalami di rumah ya. Misalnya nih, kadang ada satu dinding di mana dinding itu selalu lembab. Ketika kalian ngecat pasti selalu gelembung dan akhirnya retakan apa tuh namanya? Ya pokoknya selalu basah. Bisa jadi masalahnya ada sumber air dari atas atau dari bawah. Atas itu adalah kadang ini nih. Idealnya kan sebenarnya pasangan bata itu harusnya kedap air ya. Tapi kadang ini, misalnya ini ada dinding tetangga kalian. Ini dinding tetangga kalian. Itu kan biasanya ada dua dinding yang terpisah ya. Karena kalian sama tetangga satu dinding, enggak kan? Tapi saya beberapa kali pernah lihat ada tetangga saya yang modelnya satu dinding, jadi dindingnya saya adalah seakan-akan dindingnya dia gitu. Daripada dia bikin dinding baru yang mahal. Nah, celah antara dinding ini sebenarnya ada celah nih. Celah ini yang air dimana dia sering masuk, gitu. Dimana itu yang ketika masuk dia akan terkumpul di dalam dinding dan itu yang membuat dinding lembab. Gitu. Idealnya atas bisa kasih waterproofing atau di atasnya kita bisa bikin kayak semacam capping, topi-topian dari metal. Jadi misalnya ini adalah dinding, kalian bikin ditutup atasnya, biar celah itu tertutup. Yang kedua, kadang, oh ya, namanya dinding ya, kita kadang suka melupakan adanya air tanah. Jadi di dalam tanah itu tuh sebenarnya ada air. Nah harusnya ketika orang pertama kali membuat dinding, dia harusnya di bagian bawahnya itu harusnya ada seluf. Seluf itu kan sebenarnya balok kalau beton. Di atasnya seluf itu harusnya ada lapisan teras ram. Jadi lapisan bata yang didesain lebih kedap air sehingga air yang ada dari permukaan tanah dia tidak cenderung kapilaritas, kan dia cenderung naik ke atas ya, menyerap. Nah, dia ditahan oleh seluf tadi sama teras ram gitu. Kadang itu yang suka dilupakan. Jadi kalau kalian menemukan dinding, jadi gini, arsitektur ngomongin detail ya. Kadang ketika rumah jadi kita seneng-seneng aja, tapi kita nggak tahu jangka panjangnya kayak apa, gitu. Dan itu menjadi masalah yang berlarut-larut bertahun-tahun, akhirnya buat orang frustasi terus. Kalau nggak bisa dari awal dengan detail, jadi pastiin ketika kalian gambar gitu ya, gambar dinding, kalian harus memastikan ada gambar teras ram. Dan kalian udah gambar teras ram, pastikan kontraktor yang melaksanakan adanya teras ram itu, gitu. Jadi jangan sampai kalian sebagai arsitek tuh lupa ada teras ram. Kadang ini kontraktor kita kan suka lempar-lempar bola panas gitu. Bola panas tuh gini, misalnya kita gambarnya sebenarnya kurang, misalnya tadi kurang teras ram gitu tuh. Terus karena kontraktor lihat dia nggak ada teras ram, ya udah deh, hemat bagi saya, gitu. Ketika dia disalahin, ini kenapa nggak ada teras ram nih? Masa jadi lembab? Karena di gambar arsitek nggak ada, dia melempar bola panas, gitu. Makanya gambar arsitek itu sebenarnya jadi gambar pedoman kontraktor. Ketika misalnya kontraktornya nggak tepat pelaksanaan, kita bisa komplain, gitu. Begitu? Oke. Mungkin cukup. Ini untuk minggu depan, mungkin kalian ada baiknya untuk sambil meresapi apa yang diajarkan hari ini, mengobservasi dan mengevaluasi sistem drainase di rumah masing-masing. Kira-kira sistem drainase rumah kalian apakah sudah tepat atau belum, atau sudah lengkap atau belum? Kira-kira belum, apa yang harus dilengkapi? Itu silakan dicoba. Lalu juga selanjutnya adalah menghitung talang vertikal dan horizontal sesuai dengan luasan dan tangkapan. Nah ini kalian bisa nanti coba cari referensi terkait bagaimana sih cara menghitung dimensi talang. Mungkin begitu, demikian. Terima kasih. Demikianlah pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kepada para asesor terkait sertifikat dosen, kami mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.